Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Agustina Indah Aryani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas dan rehabilitas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dan soal latihan. Tujuannya membuktikan kebenaran suatu butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Keputusan butir valid atau gugur digunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai RxY hasil hitungan output SPSS dengan R pada tabel dan membandingkan nilai probabilitas output SPSS dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Biasanya menggunakan 5% untuk penelitian sosial dan 1% untuk penelitian eksak. Apabila nilai RxY lebih dari tabel atau probabilitas output SPSS kurang dari 0,05, maka butir tersebut sahih. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai RxY lebih kecil dari R tabel atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka butir dapat dikatakan gugur. Sedangkan tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden untuk menguji reliabilitasan suatu kuesioner. Digunakan metode Alpha-Cronbach. Standar yang digunakan dalam penentuan reliable dan tidaknya suatu kuesioner penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Pengujian reliabilitas dengan metode Alpha-Cronbach ini, maka nilai R hitung diwakili oleh nilai alpha. Apabila alpha hitung lebih besar daripada R tabel dan alpha hitung bernilai positif, maka suatu kuesioner dapat disebut reliable. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar dan bakat peserta didik terhadap prestasi belajarnya. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji cobakan dulu untuk mendapat instrumen yang valid dan reliable. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden. Berikut ini tabel dari 10 responden dan 10 butir soal atau formulir. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama isi terlebih dahulu variable view-nya. Variable view di sini kita bikin berupa form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6, form 7, form 8, form 9, form 10, dan total. Lalu nanti pada bagian label diisikan sesuai yang saya lakukan ya teman-teman. Kemudian, masukkan data pada data editor. Karena tadi saya sudah membuatnya pada Word, jadi tinggal copy paste saja agar lebih cepat. Maka akan muncul data sebagai berikut. Untuk mengetahui analisisnya, kita bisa klik analis, pilih correlation, klik menu beforehand. Pada dialog, butir-butir pada kotak kiri dimasukkan ke kolom variabel. Lalu, pada correlation coefficient pilih percent. Pada kotak dialog test of significance pilih on tail. Selanjutnya OK. Setelah itu akan muncul outputnya. Agar terlihat lebih rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, kita bisa klik kanan atau double klik pada tabel output. Pilih pivot, kemudian pilih pivoting train. Lalu pindahkan kotak variabel yang di kolom ke layer dan kotak statistik yang di row ke kolom. Maka akan muncul correlation seperti berikut. Hasilnya jadi lebih rapi dan mudah untuk dibaca.
Ingat, pada variabel ini dimunculkan adalah total. Untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi atau one tail. Dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Probabilitas antara form 1 atau butir 1 dan total butir adalah 0,312 yang berarti P lebih besar dari 0,05. Probabilitas antara form 2 atau butir 2 dan total butir adalah 0,158 yang berarti P lebih besar dari 0,05. Probabilitas antara form atau butir 3 dan total butir adalah 0,074 yang berarti P lebih dari 0,05. Probabilitas antara form atau butir 4 dan total butir adalah 0,044 yang berarti P lebih dari 0,05. Probabilitas antara form atau butir 5 dan total butir adalah 0,458 yang berarti P lebih besar 0,05. Probabilitas antara form atau butir 6 dan total butir adalah 0,009 yang berarti P kurang dari 0,05. Probabilitas antara form butir 7 dan total butir adalah 0,344 yang berarti P lebih besar 0,05. Probabilitas antara form butir 8 dan total butir adalah 0,63 yang berarti P lebih besar 0,05. Probabilitas antara form atau butir 9 dan total butir adalah 0,031 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 10 dan total butir adalah 0,018 yang berarti P lebih kecil dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P kurang dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 tidak signifikan karena P lebih dari 0,05. Maka dari itu, butir pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 bisa dikatakan tidak valid, sedangkan butir 6, 9, dan 10 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena P lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 6, 9, dan 10 bisa dinyatakan valid. Lalu setelah itu kita bisa membuat reliabilitasnya. Untuk merubah analisis ke reliabilitas ini kita bisa langsung ke menu analis. Pilih menu scale, kemudian klik menu reliability analysis. Maka akan muncul kotak dialog. Masukkan butir ke dalam box item. Setelah itu tekan OK. Maka output SPSS akan menunjukkan sebagai berikut. Bila koefisien reliabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford, yaitu kurang dari 0,20 hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan, 0,20 sampai dengan kurang dari 0,40 hubungan yang kecil atau tidak erat, 0,40 sampai dengan kurang dari 0,70 hubungan yang cukup erat, 0,70 sampai dengan kurang dari 0,90 hubungan yang sangat erat, yang erat atau reliable, 0,90 sampai dengan kurang dari 1 hubungan yang sangat erat atau sangat reliable. Lalu jika satu hubungannya yang sempurna. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 10 atau N10 dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alpha Cronbach's adalah 0,640 dengan jumlah pertanyaan 10 butir. Nilai R-table untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. P sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach 0,640, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang cukup erat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila masih ada penjelasan yang kurang terpahami. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.